dulunya adalah warung-warung yang berjajar namun sudah dibongkar. Di sebelah sana itu ada sebuah bangunan yang masih kokoh berdiri, yakni Resto Asep Strawberry. Villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Ini sebenarnya lahan biasa kebun teh tadinya, sekarang jadi kritis. Kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Jebol airnya jebol. Ngeri banget. Banjir terus datang dan pergi di wilayah Jabodetabek. Namun, banjir yang menyerbu sejak Senin malam 3 Maret pekan lalu menjadi banjir terparah di Bekasi sejak tahun 2020. Banjir setinggi 5 meter melumpuhkan 11 kecamatan di kota dan kabupaten Bekasi. Lebih dari 100.000 jiwa kehilangan sebagian harta dan bendanya. Sehari sebelumnya, Minggu malam 2 Maret, banjir juga menerjang kawasan Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak sore, aliran Sungai Ciliwung meluap tak terbendung lagi. Lebih dari 400 jiwa terdampak banjir bandang Cisarua. Hingga kini, banjir juga masih mengenangi sebagian wilayah Jakarta. Di beberapa wilayah, debit air Sungai Ciliwung melimpas ke daratan. Jelas tidak ada asap kalau tidak ada api. Banjir yang melanda sebagian Jabodetabek di pekan pertama Maret ini disebut sebagai kiriman dari Puncak Bogor. Kawasan Puncak Bogor dianggap sebagai biang kerok. Curah hujan tinggi kerap dijadikan kambing hitam banjir yang datang dan pergi tanpa permisi. Padahal sebenarnya kita sendiri yang lalai dan abai menjaga lingkungan tempat berpijak. Ini adalah peluang kedua yang dipasang Atas nama leluhur. Disegel dan dibongkar. Bayangin ya, kalau puncak kawasan paling tinggi ini di Jawa Barat, ini Gunung Pangrango kan. Pangrango Taman Nasional, kawasan lindung, paling rendah kawasan perkebunan. Saudara bayangin kalau puncak jadi gini. Apa enggak itu Bogor, kemudian Bekasi, Kerawang, Lulu Lantak. Dan ini kalau nggak salah lahan kritis ya, Pak Deddy? Iya. Lahan kritis yang dibangun tempat wisata. Ini kritisnya tuh sekarang, Pak. Oke. Ya, ini sebenarnya lahan biasa kebun teh tadinya, sekarang jadi Oke. kritis. Karena pembangunan ya? Ya. Izin Pak, kita pasang pelang lagi. Biang kerok penyebab banjir Jabodetabek adalah masifnya alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor. Hingga akhirnya pemerintah Jawa Barat menginisiasi penyegelan dan pembongkaran. Salah satu yang disegel dan dibongkar adalah tempat wisata Hibiscus Fantasy Park. Sekarang sedang berlangsung pembongkaran di Hibiscus Fantasy Park di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita lihat ini diawali dengan penyegelan, lalu diinstruksikan agar bangunan-bangunan yang ada di Hibiscus Fantasy Park ini untuk dibongkar seluruhnya karena menyalahi aturan. Nah,
Aturan apa yang disalahi? Karena sebenarnya peruntukan lahan yang digunakan untuk Hibis Fantasy Park ini seharusnya hanya 4.800 meter persegi. Namun kenyataannya justru malah diperluas hingga menjadi 15.000 meter persegi. Ini tentunya tidak sesuai dengan aturan. Nah, tim Realitas menelusuri langsung kawasan ini. Memang jika dilihat sekilas ini sudah digunakan sejak dibuka secara resmi. Wahana-wahana yang ada di sini ini juga sudah beroperasi. Kita lihat ada beberapa wahana di sana dan bahkan di sebelah sana itu ada beberapa bangunan setengah jadi. Artinya jika tidak diinstruksikan pembongkaran, tentu ini pembangunan akan jalan terus di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ini. Dan perluasan serta alih fungsi lahan inilah yang diduga kuat menjadi penyebab dari banjir besar yang terjadi di Kampung Pensiun terletak tidak jauh dari sini yang terjadi pada 3 Maret lalu. Hibis Fantasy Park dibangun oleh PT Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat atau PT Jaswita yang merupakan badan usaha milik daerah yang 100% sahamnya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar ini dibangun di atas lahan PT Perkebunan Nusantara 8. Meski baru dioperasikan Desember 2024 lalu, namun pemanfaatan kawasan ini sudah diteken tahun 2022 lalu melalui sistem kerjasama operasional atau KSO dengan PT PN 8. Perizinan dan amdalnya juga sudah diurus jauh-jauh hari. Namun celakanya, di tengah perjalanan pembangunannya tidak sesuai perizinan. Sungguh ironis, rasa-rasanya hampir tidak masuk nalar selama 6 bulan terakhir pihak Hibis Fantasy Park leluasa terus membangun namun tidak ada mata pengawasan yang melirik sedikit pun. Padahal lokasi Hibis Fantasy Park ini cukup strategis alias mencolok mata di Jalan Raya Puncak Bogor. Tidak kurang dari 33 tempat wisata dan bangunan di kawasan Puncak akan disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar publik. Mengapa baru sekarang dilakukan dan mengapa pula dulu perizinannya diloloskan? Sebaran villa yang ada di kami itu yang memang seluruhnya hampir di 500-600 villa. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.